Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas manajemen 19H akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perdamaian Dunia, Posisi Negara pada Era Global, Wajah Tanas Indonesia. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Bismi Khairi Muhammad, lalu yang kedua ada Dila Irawati, dan yang terakhir saya sendiri Fitri Herdina. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang perdamaian dunia. Pengertian perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Menurut Cipto Wardoyo, yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia antara lain. 1. Melalui pendekatan kultural atau budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara. Jika tidak, akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah negara, maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian di sana. 2. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera, tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau negara yang kurang sejahtera biasanya akan cuek atas isu dan seruan perdamaian dunia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perwujudan Indonesia dalam perdamaian dunia. 3. Melalui pendekatan politik, melalui pendekatan budaya, sosial, ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik. Dalam artian, ada legenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh di mata dunia. 4. Melalui pendekatan religius agama. Pada hakikatnya, seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Semua negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu, kita yang mengaku beragama dan bertuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki karisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. 1. Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika yang tujuannya adalah menghimpun persatuan negara-negara Asia Afrika yang pada saat itu baru memperoleh kemerdekaan. Mempromosikan serta meningkatkan kerjasama antar negara serta menentang segala bentuk penjajahan. 2. Kontingen ganda 1950 sampai sekarang. Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak misi pertamanya tahun 1957. Kontingen Garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Dila Irawati. Di sini ada yang ketiga, yaitu gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan non-blok, sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi
dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu, Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat konfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Saat ini artinya beranggota 120 negara. Dan yang keempat ada membentuk ASEAN. Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai. Kedua negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan. Ini yang terakhir ada pengertian posisi negara pada era global. Globalisasi adalah proses sosial yang muncul sebagai akibat dari kemajuan dan inovasi teknologi serta perkembangan komunikasi dan informasi. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal atau internasional. Jadi globalisasi maksudnya adalah universalisasi atau internasionalisasi. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Satu, sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar untuk perbaikan nasib umat manusia. Yang kedua, sebagian masyarakat yang krisis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan melalui cara-cara baru bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Poin yang ketiga, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap krisis terhadap akibat negatif globalisasi. Dan yang terakhir ada wajah Tannas Indonesia. Ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada 3 wajah ketahanan nasional. Di sini ada konsep ketahanan nasional ada 3. Yang pertama ada sebagai kondisi, yang kedua ada sebagai doktrin, dan yang ketiga ada sebagai metode. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, dan apabila ketika ada materi yang kurang cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.